tahun ke-8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kerahiman, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat yang berlimpah bagi kami umat-Mu di Keuskupan Tanjung Karang. Engkau mengajari kami untuk mencintai dan menghargai setiap pribadi dalam kehidupan bersama. Atas dasar kesamaan kemanusiaan kami sebagai citra-Mu sendiri, citra yang telah Engkau kehendaki sejak penciptaan manusia pertama. Allah Putra sumber keselamatan kami, dalam semangat arah dasar tahun ke-8, tahun keadilan sosial kemanusiaan ini, kami ingin berjuang untuk semakin sadar menghayati hakikat kemanusiaan kami, seturut teladan-Mu sebagai Allah yang menjadi manusia. Kuatkan semangat kami untuk semakin berbela rasa terhadap saudara dan saudara kami yang kurang beruntung dalam hidup mereka, sehingga kebaikan bersama boleh dirasakan oleh semua orang. Allah Roh Kudus, sumber kebijaksanaan sejati, bimbinglah kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam menegakkan keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan, terutama di tengah masyarakat di Provinsi Lampung ini, sehingga kami bisa saling menerima sebagai satu saudara. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ekaristi pada pagi hari ini mohon doa bagi Ibu Teresia Sri Hardiati yang telah dipanggil Tuhan 17 tahun yang lalu. Semoga rahmat, belas kasih, dan kerahiman Allah memberikan tempat kebahagiaan abadi di surga bagi ibu kita ini. Permohonan dari keluarga Albertus Agung Atmono. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas berkat dan karunia Allah yang telah terus mendampingi kita dalam perjalanan pesiaran kita, terutama menjadi murid-murid Kristus yang hari ini juga ditantang untuk bisa bersekutu dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, serta mewujudkan hukum kasih yang menjadi rahmat terbesar bagi kita karena kita boleh ikut ambil bagian dalam persekutuan kasih Tritunggal yang Maha Kudus. Mohon rahmat agar kita semua dikuatkan dalam pesiaran hidup kita sebagai orang Katolik, sebagai anggota gereja, dan sebagai anak-anak Allah, supaya kita semakin tekun dalam pengharapan, semakin kuat dalam iman kita, dan semakin berkembang dalam kasih. Mari kita awali perjamuan Tuhan dengan menyadari segala dosa dan kekurangan kita, dan dengan rendah hati kita mohon ampun serta belas kasih dari Allah agar kita semua dilayakkan untuk ikut serta dalam misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curahkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat memahami sabda Putra-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
dan kesemuanya di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Bacaan dari Kitab Wahyu. Di dalam roh, aku, Yohanes, dibawa oleh seorang malaikat ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Di sana ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus, yakni Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Temboknya besar lagi tinggi, pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, di sebelah utara 3 pintu gerbang, di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis nama ke-12 rasul anak domba. Di dalam kota itu tidak kulihat bait suci, sebab Allah, Tuhan yang Maha Esa sendirilah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk meneranginya, sebab kemuliaan Allah lah yang meneranginya, dan anak domba itulah lampunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia,
akan mengasihi Dia, dan kami akan datang kepadanya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Bab 14 ayat 23 sampai dengan 29. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai aku tinggalkan bagimu, damaiku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, percaya bahwa Yesus adalah penyelamat satu-satunya. Percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa.
Percaya bahwa Yesus sampai sekarang masih menjadi penyelamat. Percaya bahwa Yesus sampai sekarang masih bekerja. Yesus menyelamatkan kita dengan cara apa? Saat ini percaya bahwa kurban Yesus itu menebus dosa-dosa kita. Bagaimana kita yang tidak hidup pada zaman Yesus ditebus oleh kurban itu? Percaya saja pokoknya ya. Ya. Hati-hati dengan jebakan Batman, ayat-ayat kitab suci atau mungkin rumusan-rumusan teologis ya, yang mungkin akan mengatakan bahwa Yesus adalah pengantara tunggal, penyelamat satu-satunya antara Allah dan manusia. Karena itu tidak diperlukan perantara-perantara yang lain. Ya. Maka untuk bisa selamat cukup percaya pada Yesus. Jangan ada orang lain di sekitar Yesus. Karena dia adalah satu-satunya penyelamat. Setuju? Ini Protestan berarti. Ya. Hari ini kita bicara tentang bagaimana ada konflik di gereja perdana karena para rasul juga sudah mulai diutus ke bangsa lain, tidak lagi hanya kepada orang Yahudi, ya, tetapi kemudian orang-orang yang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, mereka tetap punya pendapat bahwa untuk bisa selamat harus disunat, ya, dipotong kepalanya, disunat. Ya, ini kayaknya disunat ya. Kenapa disunat? Karena itu hukum Taurat ya. Orang yang mau disahkan menjadi katakanlah pengikut Yudaisme atau agama Yahudi itu harus disunat. Sunat menjadi tanda, dikatakan juga tidak hanya lambang tetapi tanda orang diselamatkan. Nah, padahal yang punya tradisi sunat adalah orang Yahudi. Lalu bagaimana dengan orang lain? Orang Yunani, orang Romawi, nanti orang Asia yang menjadi pengikut Kristus. Nah, orang-orang Yahudi tetap berprinsip bahwa walaupun tidak menjadi Yahudi atau pengikut Yudaisme, ya mereka menjadi Kristen, mereka juga harus disunat. Nah, maka kemudian ada konflik. Ya, ini karena salah mengerti, memahami. Nah, di dalam Yesus tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi yang namanya bukti atau inisiasi untuk masuk ke dalam kekristenan itu dengan sunat, karena sudah diganti dengan baptis. Ya. Nah, tapi konflik itu sangat besar, karena orang Yahudi tetap mempertahankan yang namanya tradisi mereka. Nah, karena itu kemudian ada yang namanya Konsili Yerusalem, yang akhirnya diputuskan bahwa bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi yang menjadi pengikut Kristus tidak harus disunat. Jadi ada beberapa pesan. Yang penting tidak makan daging dari hewan yang mati dicekik, ya, tidak makan darah, ya. Ini tidak termasuk orang Batak, ya, suka darah.
Nah, kemudian juga menghindari yang namanya percabulan. Ada syarat-syaratnya. Itu keputusan dari Konsili pertama Yerusalem. Nah, mengapa tadi saya katakan bahwa kita harus hati-hati terhadap yang namanya kebenaran. Kebenaran iman Katolik itu bersifat menyeluruh, komprehensif, artinya tidak main-main, harus bersifat penuh. Dilihat dari segala segi, kita punya alasan cukup untuk mengatakan ini sesuatu yang benar. Ya. Kata tadi, Yesus disebut dalam kitab suci melakukan pengorbanan untuk penebusan dosa itu satu kali untuk selama-lamanya. Setuju nih ya? Artinya yang menebus kita itu adalah kurban salib yang sama yang terjadi di Golgota. Setuju? Ya, harus setuju. Nah, karena Yesus menebus satu kali untuk selama-lamanya. Nah, tapi bagaimana kita yang hidup pada zaman ini, yang lahir setelah Kristus melakukan itu, bisa ditebus dengan darah yang sama dari kayu salib yang terjadi 2000 tahun yang lalu? Bagaimana? Apakah itu lewat udara, penebusan itu tetap berjalan-jalan di seluruh dunia begitu? Apakah cukup dengan percaya? Apakah cukup dengan percaya bahwa Yesus tadi pengantara tunggal tadi dan melakukan penebusan satu kali untuk selama-lamanya? Tidak ya. Lewat apa kita harus percaya? Dengan cara apa? Ya? Ya. Jadi kalau misalnya lewat cara atau sarananya yaitu dengan menjadi anggota gereja. Yang ditandai dengan pengganti sunat tadi yaitu baptis. Kita mendapat 4 efek atau 3 martabat baru. Dosa asal dihapuskan, kemudian diangkat menjadi anak-anak Allah, dilantik menjadi murid-murid Kristus, kemudian dimasukkan ke dalam anggota gereja. Nah, maka apakah gereja menjadi pengganti Yesus untuk melanjutkan karya keselamatan? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Iya. Ya. Yesus sudah kembali ke surga, kemudian dia menggunakan yang namanya sarana yang baru. Yesus adalah sakramen Bapa di dalam bacaan Injil. Tanda dan sarana keselamatan dari Bapa, dan kemudian dia melanjutkan fungsi sakramentalitas itu di dalam diri gereja. Gereja adalah sakramen keselamatan. Dan kemudian secara konkret, secara detail lewat 7 sakramen gereja. Nah, bunyinya sama, sebagai tanda dan sarana keselamatan dari Allah. Maka gereja itu menjadi perpanjangan tangan keselamatan dari Allah untuk orang-orang atau bangsa-bangsa yang hidup setelah Kristus naik ke surga. Dimulai dari siapa? Dari para rasul yang dipilih dan kemudian diutus. Terus berkembang menjadi gereja perdana. Dan kemudian sampai saat ini menjadi gereja semesta, gereja Katolik. Ya. Yang punya sifat tadi apa? 1, kudus, Katolik, dan apostolik. 1, karena Yesus memang hanya mendirikan 1 gereja
yaitu gereja Kristus, gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, gereja yang didirikan di atas Petrus sebagai batu karang, ya, yang sampai saat ini bisa terlihat manifestasi dari Santo Petrus. Siapa? Paus. Paus kita sekarang siapa? Leo ke-14. Urutan yang keberapa? 267, ya. Ada yang namanya suksesi kepemimpinan rasulia atau apostolik. Sehingga gereja kita juga punya sifat apostolik. Harus gereja yang punya akarnya di dalam diri para rasul. Kemudian juga bersifat kudus, karena yang mendirikan bukan manusia, tetapi Allah sendiri. Allah yang Maha Kudus, apa-apa yang keluar daripadanya, apa-apa yang dilakukan, dan apa-apa yang diberikan kepada kita, manusia adalah kudus. Maka kita mengakui gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri juga kudus. Lalu bersifat universal, Katolik, untuk segala bangsa. Dalam gereja Kristus tidak ada lagi Yunani, tidak ada lagi Romawi, tidak ada lagi Yahudi, tidak ada lagi Batak, tidak ada lagi Jawa, tidak ada lagi Lampung, ya. Tetapi semuanya Katolik. Maka tidak ada gereja Katolik Lampung, tidak ada gereja Katolik Batak. Itu karena apa? Karena yang mempersatukan adalah Roh Kudus sendiri. Dari segala bangsa kita dipersatukan dalam gereja yang sama. Gereja yang bersifat universal, gereja yang bersifat Katolik. Nah, kita bersyukur hari ini akan ada kunjungan kanonik, nanti akan diketahui oleh yang ikut, ya. Tapi kepada umat mau dikatakan bahwa ini kunjungan wajib dari seorang uskup kepada wilayah-wilayah bawahannya, dalam arti koordinasinya, ya. Tetapi bukan, walaupun kanonik itu artinya hukum, yang terjadi adalah kunjungan persaudaraan, kunjungan kegembalaan, untuk melihat apakah gereja Santo Paulus Kota Gajah ini masih bagian dari gereja Keuskupan Tanjung Karang. Siapa tahu sudah membelot. Apakah juga masih menjadi bagian dari gereja universal? Ya. Siapa tahu punya pengajaran sendiri. Kayak tadi misalnya kan, kalau tidak hati-hati, kita bisa salah memahami kebenaran. Apakah gereja Katolik pasti benar dan pasti mengajarkan yang benar? Iya, karena ada penjaminnya yaitu Roh Kudus, ya. Dalam arti tertentu Yesus tidak cawe-cawe lagi. Yesus tidak ngurusi gerejanya lagi. Karena sudah diserahkan pada para rasul. Sekarang para uskup, para imam, dan kemudian diberi pendamping, penjaga, penjamin untuk mengajarkan dengan benar, yaitu Roh Kudus, ya. Yesus tadi katakan, saatnya kamu bersukacita karena aku kembali kepada Bapa. Kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan ada padamu. Dilihat bahwa di dalam gereja perdana saja kemudian sudah ada konflik. Sudah ada konflik, ya. Kalau itu mengandalkan yang namanya pemikiran manusia. Orang bisa banyak tafsir sesuai dengan kepala masing-masing.
Kalau misalnya pastor-pastor ini punya tafsir bebas, kemudian bisa lepas dari keuskupan, kemudian mendirikan gereja sendiri, ya pasti sudah terpecah-pecah. Tetapi kita bisa dengan rendah hati menerima bahwa kita terus berada dalam kesatuan gereja Katolik. Ya. Kalau romonya mau membangkang atau membelot, bisa nggak dia mengajak umat untuk mendirikan gereja sendiri? Tidak bisa. Malah dia yang harus dipotong dari pokok anggur, ya, dilepas. Nah, itulah hebatnya Katolik. Ya karena apa? Itu tadi sudah punya yang namanya hukum yang dibuat oleh Yesus sendiri sejak semula supaya gereja ini ya punya yang namanya kekuatan yang berbeda dari dunia. Gereja yang bisa tetap menjaga pengajaran dan pewartaannya benar. Itu dijamin oleh Roh Kudus. Maka tadi dikatakan dalam keputusan akhir konsili di Yerusalem itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan siapa? Bacaan tadi adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Siapa itu kami? Siapa kami? Para rasul. Nah, maka kalau misalnya pada saat ini mau dilihat perwujudan atau pengejawantahan yang namanya nanti pengajaran yang benar itu datangnya dari para pengganti para rasul, ya. Misalnya nanti konsili itu berarti paus dan para uskup, ya. Sekali lagi dijamin oleh Roh Kudus. Kita sudah mendengar di awal-awal masa Paskah kalau ada pertambahan jumlah umat 3.000, 5.000, ditulis apa dalam Kisah Para Rasul? Siapa yang menambahkan? Roh Kudus. Roh Kudus menambahkan jumlah umat yang percaya. Pada hari itu 3.000 orang. Saudara sekalian yang sudah menjadi Katolik, tugas kita adalah bersaksi, ya. Ada yang sudah membawa orang lain untuk masuk Katolik? Bisa dicatat? Oh, saya menarik orang ini menjadi Katolik. Ada? Ada ya? Ya, tapi 1-2 ya. Nah, tapi kalau ada orang yang mau masuk Katolik, sebetulnya karena apa? Karena pernikahan, ya pernikahan. Nah, artinya sebetulnya sampai sekarang ini yang membuat orang ingin menjadi Katolik itu adalah kerja dari Roh Kudus, ya. Nah, termasuk ketika pemilihan paus kemarin, ya. Ada yang memprediksi Paus Leo XIV ini menjadi paus? Enggak tahu ya, kita juga enggak tahu. Namanya saja tidak pernah kita dengar, ya. Termasuk orang-orang yang di sekitarnya. Kalau kita lihat dari kesaksian-kesaksian di YouTube itu, bahkan para kardinal juga banyak yang tidak kenal. Yang ditonjolkan, yang diwartakan menjadi kandidat terbaik itu ada 12, ya. Ternyata tidak satu dari mereka yang terpilih, melainkan orang lain. Dan kemudian memang setelah muncul nama paus ini, ya dikatakan ternyata memang Roh Kudus sudah mempersiapkan. Saudara sekalian, kita bersyukur bahwa kita punya sumber iman yang namanya kitab suci, tetapi juga tidak mudah untuk dipahami kebenarannya, ditafsirkan. Kemudian juga punya tradisi suci, juga tidak mudah untuk dimengerti. Perjalanan katakanlah menjadi pada akhirnya pengajaran gereja
dan kemudian kita punya magisterium atau kuasa mengajar gereja. Nah, semuanya kita imani punya bobot untuk membawa kebenaran karena didampingi atau disertai oleh Roh Kudus. Dan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman melalui pendampingan Roh Kudus. Maka kita percaya bahwa kebenaran hanya di dalam gereja Katolik, ya. Fungsinya apa? Ya, kita mengenal Allah yang benar, kita diajar dengan benar supaya kita bisa beribadah dan menyembah Allah dengan benar, dan kemudian berikutnya kita bisa hidup dengan benar. Hidup dengan benar sebagai orang Katolik, hidup dengan benar sebagai anggota gereja Katolik, hidup dengan benar sebagai anak-anak Allah, hidup dengan benar sebagai pengikut Kristus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kita dengan mendoakan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus menjanjikan Roh Kudus kepada kita, maka dengan terang Roh Kudus itulah kita berani berdoa kepada Allah Bapa di surga. Umat menjawab, perbaharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Perbaharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, semoga Sri Paus, para uskup, dan para imam dianugerahi kebijaksanaan dan kesabaran dengan memimpin umat Allah, dan senantiasa tekun berdoa serta sanggup untuk bekerja sama dalam semangat kasih dan kesatuan. Marilah kita mohon, perbaharuilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat mengedepankan dialog dengan kepentingan bersama daripada memperjuangkan kepentingan diri sendiri atau kelompok mereka sendiri. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang terpencil dan menderita, semoga saudara dan saudari kita yang terpencil dan menderita, yang jarang disapa oleh komunitas dan masyarakat dunia, dianugerahi kekuatan dan damai sehingga mereka tidak pernah merasa kesepian. Marilah kita mohon. Bagi kita yang berkumpul di sini, semoga kita yang berkumpul di sekitar altar ini sanggup untuk memancarkan kegembiraan sejati dalam memperjuangkan sehari-hari sebagai kesaksian iman yang penuh hidup di tengah masyarakat kita. Marilah kita mohon. Sejenak dalam hati, mari kita sampaikan juga doa-doa pribadi kita masing-masing.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Perbaharulah kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, pada diri Yesus Kristus Putra-Mu, kami mengalami hidup penuh cinta kasih dan damai. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami yang mengungkapkan hasrat kami akan dunia yang baru yang lebih baik ini. Berkat wafat dan kebangkitan Kristus Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh masalah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga roti dan anggur ini menjadi pangkal damai sejahtera yang Kau janjikan kepada semua orang dalam diri Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa, tetapi teristimewa pada masa ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan kami makan hingga sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Leo XIV dan uskup kami Vincentius Setiawan Triatmojo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa pada Bapa. Bapa kami di surga, dimuliakanlah namamu,
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, telah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh pelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tuhan Yesus Kristus mendampingi kita sampai kepada hidup yang kekal. Amin.
Maya taga tanah eka susah tudah ratun pia paya taga ratun pia susah tudah sudip ina o Maria nuba ia tani mayan Emma o Maria Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam diri kami. Kami mohon jadikanlah bumi ini tempat kediaman-Mu, di mana roh Putra-Mu selalu mengarahkan kata dan karya kami kepada keadilan, kedamaian, dan kemerdekaan. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, marilah bersama-sama kita berdoa doa tahun Yubeliu. Bapa yang di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu, Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman
akan surga dan bumi baru, ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan nyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagimu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Pengumuman Gereja Santo Paulus Kota Gajah, Minggu 25 Mei 2025. Yang pertama, Kamis 29 Mei 2025, Hari Raya Kenaikan Tuhan. Misa Gabungan Wilayah Barat di Gereja Santo Paulus Kota Gajah dimulai pukul 7.30 WIB. Petugas Kor dari Stasi Cempaka, Lektor dari Stasi Pugung, Mazmur dari Stasi Pugung, Organis Saudara Cornelius Iben Viter, Prodiakon Bapak Agustinus Subagio, kebersihan dan dekorasi altar lingkungan Santo Yohanes Maria Vianney, Tulung Balak. Tata laksana Bapak Paulus Yoni Yanto, Bapak Yohanes Gali, Ibu Marta Budi Nur Hayati, dan Ibu Farasina. Parkir lingkungan Santa Maria Tulung Balak. Yang kedua, Minggu 1 Juni 2025, Minggu Paskah ke-7, Misa Stasi Kota Gajah pukul 7 waktu Indonesia Barat. Petugas Kor dan kebersihan dan dekorasi altar lingkungan Santo Monica Purwosari. Prodiakon Bapak Emmanuel Heru Sukamto, Lektor Saudari Vincentia Ella Angela, Mazmur Ibu Rosaria Dwi Oktaviana, Organis Saudara Alfon. Tata laksana Bapak Yohanes Sunaryo, Bapak Robertus Dian, Bapak Markus Supriyanto, dan Bapak Paulus Purwanto. Parkir lingkungan Santo Yohanes Maria Vianney, Tulung Balak. Yang ketiga, kolekte tanggal 18 Mei 2025 berjumlah Rp1.076.000, dana gereja Rp367.000, dan parkir Rp109.000. Yang keempat, setelah misa hari ini dilanjutkan pertemuan dengan tim kuria keuskupan di balai pertemuan. Kepada pengurus DPP harian, ketua stasi, dan ketua wilayah dimohon langsung menuju ke balai pertemuan paroki. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Bapak Ibu semua sukacita dikunjungi Bapak Uskup. Kita beri tepuk tangan pada Bapak Uskup dan Beliau. Ada Monsinyur, ada Romo Bagas, ini bagian Tribunal Keuskupan yang seringkali mengurusi bagian perkawinan Katolik, ya, yang membutuhkan bantuan khusus. Kemudian ada Romo Sekretaris, Romo Heru, ya, kemudian ada Romo Untoro, Romo Ekonom Keuskupan. Nah, pada pagi ini selain bertemu dengan Bapak Ibu untuk kunjungan persaudaraan yang sungguh meneguhkan kita semua, tetapi setelah ini juga nanti akan Bapak Uskup beserta kuria akan ketemu dengan kami Dewan Pastoral Paroki Harian dengan ketua-ketua wilayah dan ketua-ketua stasi. Jadi tidak seluruh umat nanti bersama-sama, nanti aulanya ora cukup, ya, tidak muat, ya, nanti bersama-sama akan yang ngobrol bersama kuria, semoga semakin membuat
paroki Kota Gajah ini semakin baik di dalam melayani umat. Atas nama umat, Monsinyur dan para Romo Kuria, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan yang sungguh meneguhkan kami. Terima kasih. Sekalian terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi Minggu Paskah yang ke-6 ini. Kita bersyukur bahwa kita semua dekat dalam satu persaudaraan, yaitu Gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik, yang juga baru saja punya pengganti Paus yang baru, yaitu Paus Leo yang ke-14. Kita selalu ingat bahwa dalam kesatuan dengan gereja yang satu ini, kita adalah bagian besar dari dunia ini. Dan akhir-akhir ini boleh dikatakan pandangan dunia diarahkan ke gereja Katolik, terutama juga sejak Paus Fransiskus. Ada banyak pertambahan umat, perkembangan dalam gereja Katolik. Lalu juga ada hal yang lain lagi, ketika Paus Fransiskus meninggal, dikatakan di dalam pencarian Google ada 373% kenaikan orang yang mencari tahu bagaimana menjadi Katolik. Artinya kabar baik bagi kita semua, tetapi tetap mengingatkan kita bahwa tidak mudah menjadi Katolik, tidak mudah menjadi pengikut Kristus, maka kita juga harus senantiasa bisa menampilkan atau menjadi saksi-saksi Kristus yang baik dan benar. Untuk itu mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara sekalian dengan berkat-Nya. Amin. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Amin. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Amin. Dan semogalah Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Haleluya. Haleluya.